Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hello everyone, we are from Group 6. So today we will represent our material in CMD. So before we started, let us introduce all of the member of Group 6. Hello, my name is Irsyad Jusabila. My name is Sitanda Fauzia. My name is Nurul Fahimah. And my name is Maya Octaviana Sain. Okay, now let's move to the material. So now I will tell you about the core competence for the KI1 and KI2 atau KI1 dan KI2, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. So in this point, that's related with religion that are different both for the student that are Muslim or the Christian when they are study in one class or something. Dan menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, dan damai. Di poin ini itu mempunyai inti yang hampir sama, yaitu adalah tentang penanaman nilai moral dan nilai kesopanan yang akan diajarkan sedari dini. So in my opinion, that's really so important because this, is like the best education for a young learner. Dan untuk KI3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humainora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan pada dasarnya penyebab fenomena dan kejadian. So in this point that related to skills, so I think why I think these are related to skill because di sini ada poin menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual di mana ini akan diajarkan oleh guru pada siswanya ketika sudah memasuki kelas dan sudah memasuki sistem pembelajaran. Next, itu ada KI4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan mengembangkan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif. So in this point, it's related to, do something, atau di Indonesia kita menyebutnya itu mempraktekkan. Ini tuh bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari maupun pada saat program belajar mengajar di sekolah. Next. Okay, the next point will represent by Sita Nur Fauzia. Okay, the next is kompetensi dasar or basic competencies. Basic competencies is the number of abilities that student must have. It includes skill, knowledge, and attitude. For the knowledge, it is students must have know about various subjects in it, and on the other hand, attitude is also quite effective in basic competencies. And then skill is talenta that student must have. For the first basic competencies in Point 3.1, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal, lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan menawarkan jasa, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. In this first section, we expect students to be able to use the expression of offering help, how to respond, and how to refuse it. And they have to pay attention to the using of language element like may I help you, I can do for you, and what if. And the next is in the point 4.1, menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan menawarkan jasa dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur sosial, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteks. In this point, the students are asked to be able to arrange the text, oral and written, involve the expression of offering help correctly. And students also are expected to be able to distinguish the social function, text structure, linguistic elements of some special text in the form of job application letter by requesting information related to identity type, educational background, or work experience according to the context in their use. Next will be presented by Maya. So in here, I want to tell you about materi pembelajaran.
this materi pembelajaran exist the fungsi sosial or social function, menjalin dan menjaga hubungan interpersonal. So when we teach in the classroom, it should be we teach about karakteristik di situ. Jadi nggak cuma kita mengajarkan pembelajaran tentang descriptive text atau narrative text dan sebagainya, kita juga harus mempelajari tentang menjalin dan menjaga hubungan antar sesama teman dan guru dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu struktur teks, memulai, menanggapi, diharapkan atau di luar dugaan. So in this the text structure here is started and menanggapi Respon. and response. So when we want to talking with someone, it should be started with hi, hello, assalamualaikum, something like that. Itu namanya memulai. And menanggapi, here we respond each other like saling bertukar pikiran dan lain sebagainya. Itu sama aja kayak menanggapi. And then the next is unsur kebahasaan. Ungkapan yang sesuai untuk menawarkan jasa seperti may I help you, what can I do for you, what if. Nominasi singular dan plural dengan atau tanpa a, the, this, those, my, their, dan sebagainya. Ucapan tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. So here we want to teach about offering help, like Sita have told before. And in here we teach also about plural and singular, like when we take some word in plural, it should be a and the. Dan di situ juga ada this, those, my, their. Itu seperti kepunyaan atau kepemilikan dan sebagainya. After that, ucapan, tekanan intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Itu seperti pronunciation, stress, and then intonasi dan lain sebagainya. Kita juga teach them. After that, topik, interaksi antara guru dan peserta didik di dalam dan di luar kelas yang melibatkan pernyataan niat yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat di KI. So, in this topic, we do KI 1, KI 2, KI 3, and KI 4 in the classroom. Like Sabil has tell before. Kayak tadi yang K1 dan KI1 dan KI2 itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Misalkan waktu kita pertama kali memulai pembelajaran, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Lalu di KI2 itu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual. Itu seperti kita sedang mengakses atau asesmen anak-anak tentang pengetahuan mereka, apa yang tadi kita ajarkan. Lalu ada KI4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Berarti ini seperti skill tadi yang saya bilang, seperti listening, writing, reading, dan lain sebagainya. Kita juga harus assess juga tentang pengetahuan murid yang telah kita ajarkan sebelumnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nurul Fahimah. Oke, the next is kegiatan pembelajaran. First, mencermati beberapa interaksi yang melibatkan penawaran jasa dalam atau dengan tampilan visual, gambar atau video. Jadi guru akan menyiapkan gambar atau sebuah video untuk media pembelajaran untuk diterapkan di kelas. Kemudian mengidentifikasi dengan menyebutkan persamaan dan perbedaan dari contoh-contoh yang ada dalam video tersebut, dilihat dari isi dan cara pengungkapannya. Jadi di situ setelah mengamati video atau gambar tersebut, students murid-murid akan jadi ketika setelah mengamati video atau gambar tersebut, murid-murid akan diberikan instruksi atau akan diberikan tugas untuk meneliti atau mengidentifikasi kalimat yang termasuk dari offering help
or expression of offering help. Dan dari situ dari beberapa contoh tersebut bisa dilihat perbedaan dari persamaan dan perbedaan dari kalimat tersebut. Terus yang selanjutnya, diberikan beberapa situasi menyiapkan interaksi untuk bermain peran yang melibatkan penawaran jasa dan pelaksanaannya. Jadi ketika yang tadi guru memberikan gambar atau video, di sini guru memberikan suatu situasi. Jadi seperti kejadian yang di hari biasa daily activity. Jadi mereka akan terbiasa dengan vocabulary, dengan conversation in daily life, in daily activity. Terus selanjutnya membiasakan menerapkan yang sedang dipelajari dan interaksi dengan guru teman secara alami di dalam dan di luar kelas. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, murid-murid akan diberikan situasi, kemudian mempelajari dan membiasakan dan menerapkan di lingkungannya. Jadi mereka akan terbiasa dengan vocabulary atau situasi yang seperti biasa mereka lakukan in daily life, in daily activity. Dan terakhir melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajar. Okay, I think enough from us. So thank you very much for watching. So the last assignment from CMD from group 6. I hope you enjoy it. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.